pencemaran nama baik gitu. Digugat. Iya. Padahal itu kan urusannya Kementerian Lingkungan Hidup ya, masalah pencemaran ya. Si anjing ini bebas ya. Demo aja bebas. Demo bebas Sampai kan. jam 6. Jam 6 lewat gas air mata. Dia habis kritik sesuatu gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Dia bilang, ya itulah kejadian di negeri Wakanda gitu. Disarukan gitu. Iya, biar aman. Sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai. Lemesin aja, lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya kamu serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya kamu serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya kamu serius loh. Oh iya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas Jo. Apa kabar, Le? Luar biasa. Selalu luar biasa. Selalu luar biasa. Yoi. Dari mana tadi, Le? Kuliner. Kuliner Jakarta, cuy. Jadi mau bahas apa kita? Sesuatu yang luar biasa juga kan? Harusnya sih sesuatu yang biasa itu. Biasa, Tapi kadang-kadang dalam situasi-situasi tertentu jadi luar biasa itu. luar biasa, begitu menggoda. Ya. Gitu. Harusnya wajar, tapi Jadi seolah-olah nggak wajar gitu. seolah nggak wajar. Iya. Jadi kayak Banyak menimbulkan perkara juga tuh ya. iya. Menimbulkan perkara, menimbulkan apa ya? Huru hara. Kadang-kadang Huru hara juga tuh, gara-gara kayak gitu juga. iya. Atau Korbannya iya, sudah banyak, keributan, ya kan? keributan, Ketidakadilan. ketidakadilan. Iya, sepertinya kita perlu Batman. Mungkin kedengarannya sepele, tapi kita mau bahas apa ya? Bukan namanya, Freedom of speech. freedom of speech. Kebebasan mengutarakan pendapat, kawan-kawan. Iya. Ya, sebetulnya kan kalau diinget-inget di negara yang paham demokrasi ya kan, Ah, freedom of speech, ya. Kebebasan berpendapat itu kan sebetulnya hal yang biasa ya kan. Tapi kadang-kadang lagi banget. Kadang-kadang jadi hal yang luar biasa gitu, ya kan? Katanya bebas tapi nggak bebas-bebas amat gitu. ada batasan oke, tapi seringkali batasannya juga Jadi nggak jelas, di subjektif area lah, abu-abu, gray area. abu-abu kebiru-biruan. Apa ini abu monyet, Monyet, abu-abu monyet. abu nyet gitu. Ya kan? Kadang-kadang begitu jadinya. Iya. Peraturannya juga masih abu-abu monyet juga ya kan? Ya, Dikit-dikit itu sebenarnya bukan cuma hubungan vertikal ya antara masyarakat sama pemerintah, tapi juga horizontal tuh, masyarakat dengan masyarakat, pribadi dengan pribadi itu juga. Gue lihat kasusnya banyak banget yang apaan sih kayak gini diributin gitu kan. iya, ngeributin yang nggak pada tempatnya gitu. Ya kan harusnya ya misalnya nih orang ngasih pendapat tentang suatu hal gitu kan, dianggap melakukan pencemaran nama baik gitu. Digugat. Iya. Padahal itu kan urusannya Kementerian Lingkungan Hidup ya, masalah pencemaran ya. Si anjing. Itu pencemaran lingkungan. Oh, lingkungan. Iya. Nama baik lain lagi ya. Beda. Pencemaran nama baik lagi. Itu Ya kayak gitu-gitu. terlalu sensi ya, tapi kadang-kadang juga ya jangan kelewatan juga kalau ngatain orang kali ya. Ya ngatain orang mah bebas-bebas aja sih. Kalau gua mah bebas aja. Emang apa ininya gitu loh. Itu kan resiko yang ngatain orang gitu. Maksud gua Tapi kalau yang dikatain nggak suka kan wajar dia ngelapar juga sih. ya wajar, cuma ya akhirnya jadi dikit-dikit Nah, sensi.
gini. Jadi kayak contoh gitu buat orang lain. Iya, maksudnya gini. Ya ini jadi spesifik ngatain orang ya. Mungkin bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi atau berpendapat gitu ya. Tapi kan apa ya? Bukan sesuatu yang melulu harus diselesaikan secara hukum gitu loh, maksud gua. Ya kan? Gua nggak tahu gimana awalnya gitu. Apakah dulu ada yang ngasih contoh gitu kan, ada yang nggak suka dikatain atau dikritik atau disindir, akhirnya dia menggugat itu ke polisi ya kan, orang yang ngatain dia gitu kan. Ya, biasanya kan itu pasti dimulainya sama yang ini, orang-orang yang public figure biasanya. Iya. Dipicunya akhirnya masyarakat jadi ngikutin gitu ya kan. Benar juga. Jadi banyak yang contoh, oh ini ternyata prosesnya kayak gini. Iya, akhirnya jadi dikit-dikit gugat, dikit-dikit saya laporkan kamu katanya kan. Apalagi yang dikritik atau disindir itu entah dia selebriti atau entah pejabat entah apa gitu. Jadi kayaknya kupingnya tipis banget gitu. Kalau pidana yang baru bukannya aturannya ada yang baru tuh nggak boleh menghina organisasi, badan, institusi itu ya? Gue belum terlalu ini sih kalau soal yang itu. Tapi kalaupun memang ternyata itu ada diatur, menurut Ada gua, tuh. itu lebih ke blinger lagi sih. Lebih aneh lagi. Iya, terlebih banyak institusi di Indonesia ini yang kinerjanya juga nggak maksimal. Nah, kayak lo nih, misalnya Nggak barusan beres. ngomong, bisa dilaporin lo ya kan, padahal lo nggak jelas ya kan mau nunjukin institusi mana. Contohnya juga nih, kayak misalnya, gue tuh kan sangat-sangat menikmati perkembangan hiburan di Indonesia ya, apalagi tahun-tahun belakangan ini tuh stand up komedi tuh lagi marak-maraknya tuh, ya kan? Ya, Gue seneng banget tuh, Le. Gue seneng banget ngelihat apa orang-orang lagi stand up gitu. Maksud gue itu salah satu alternatif hiburan gue sekarang gitu. alternatif hiburan dan terkadang mendidik juga. Mendidik, dan harapan gue sebetulnya kan kalau lawakan-lawakan grup yang biasa, yang konvensional, yang biasa udah kita pernah, udah dari dulu lah kita tonton, itu kan pasti ada skenario cerita apa segala macam gitu kan. Apalagi yang masuk TV udah pasti cerita dan skenario nya baik-baik aja gitu kan. Nah, gue berharap ketika ada stand up ini, sebetulnya harus, harapan gue tuh banyak juga joke-joke atau komedi-komedi yang apa, situasi-situasi atau ya situasi sosial lah, apa yang diangkat isu-isunya gitu kan, ya jadi kayak semacam kritik sosial tapi dikomedikan gitu. Gue sangat-sangat menunggu itu sebenarnya gitu, dan gue yakin kalau misalnya itu bisa ditampilkan, wah itu keren cuy, iya kan? Ya. Sering kok itu. Tapi temen gue pernah tuh, Tapi nggak ini lah, dia nggak. ngeritik institusi, Oh, habis itu akun IG-nya apa TikTok-nya gitu di ban, hilang. Tapi habis itu berapa hari atau minggu ada lagi sih. oh, tapi nggak minta maaf kan dia? Enggak. Kadang-kadang orang sampai minta maaf, gara-gara ngelawak doang. Iya. Kan aneh gitu. Nah, terkait masalah kebebasan berpendapat, maksud gua ya harusnya kan bebas-bebas aja gitu, kan? Atau bahkan yang lucu tuh gini, dia habis kritik sesuatu gitu ya, tapi ujung-ujungnya apa? Dia bilang, ya itulah kejadian di negeri Wakanda gitu. Disarukan gitu. Iya, biar aman. Padahal kan bisa aja dia ngomong apa adanya, itu terjadi di negara India gitu. Iya, bener. Ya gimana ya?
Kadang-kadang kan orang juga jadi saking takutnya gitu. was-was. Kejadiannya dijauh-jauhin dari Konoha. negara Konoha. Jadi lucu aja gitu. Jadi itu contoh apa ya, bahwa aturan-aturan yang ada di sini tuh lumayan menakut-nakuti orang lah ya, tanda kutip. Seharusnya kan hukum itu membebaskan orang, ya kan? Kebebasan berpendapat itu dijamin. Ini kan membebaskan orang sebetulnya. Tapi ya justru ada perangkat-perangkat aturan di bawahnya yang malah justru bukan membatasi tapi justru diperalat untuk entah ya itu mengurangi sikap kritis atau mengcounter isu-isu yang sedang diangkat misalnya. Itu sih ya, tapi ini kejadian di negara Konoha. Jangan pikir itu di sini nggak ada yang kayak gitu-gitu. Di sini bebas ya. Demo aja bebas. Demo bebas. Sampai jam 6. Jam 6 lewat gas air mata. Aturannya begitu bro, demo cuma sampai jam 6. Iya. Tadi yang kita obrol itu semua di negara tetangga. Di sini mah bebas. Iya tuh. Ngomongin demo juga. Salah satu elemen masyarakat yang sering demo itu kan serikat buruh tuh ya. Dia lumayan gencar tuh sering demo. Tapi gua rasa efektivitasnya kurang, high cost masih. Karena turun ke jalan, mesti nyiapin konsumsi, mobilisasi. Kalau sekarang kan generasi milenial mau dari segala lapisan lah, mau dari lapisan masyarakat kelas atas, tengah, bawah itu semua udah akses internet. Jadi memang pendidikan untuk bisa menyuarakan pendapat lewat medsos itu penting juga. Ya. Nah itu juga aneh tuh. Akhirnya kan karena banyak kejadian-kejadian orang ditangkap karena terjerat undang-undang ITE nih. Akhirnya ada nasihat-nasihat yang bilang bahwa kita harus bijak menggunakan sosial media gitu. Menurut lu tepat nggak itu? Tepat juga, tergantung. Menurut gua nggak tepat. Gantung pakainya buat apa? Medsos kan ada yang Kalau buat nipu iya lah, nggak tepat. Ya kan? Cuma maksudnya kalau lu ngeluarin pendapat lu di sosial media lu gitu, ya kan itu tadi balik lagi ke kebebasan berpendapat. iya. Ya kan? Masalah dia bijak apa enggak mah urusan orang tuanya itu. Ya nggak sih? Dan apa sih yang kebijaksanaan seperti apa sih yang diharapkan dipraktekkan di dalam sosial media misalnya? Pertanyaan gue selanjutnya itu. Kalau memang kita diminta untuk bijak, nggak ngata-ngatain orang, bebas cuy. Gue ngatain lo gitu di IG gue, emang kenapa? Ya kan kenal. Hah? Kenal. Ya emang kalau nggak kenal kenapa? Masalahnya di mana gitu? Penghinaan sih. Ya enggak lah. Balas aja katain lagi. Jadi perang di sosmed. Itu kan karenanya sosmed salah satunya. Nggak perlu ada yang gugat-gugatan ke polisi, nyusahin polisi itu nggak lo? Kan sih? Polisi udah kebanyakan kerjaan. Kayak nggak ada kerjaannya aja gitu. Ngurusin yang begituan. Si A ngatain si B gitu kan. Si B nggak senang. Ya katain balik aja gitu. Ngapain lapor polisi? Kayak nggak bisa ngetik. Ya nggak sih? Jadi aneh gitu. Karena ya kalau dianggap melontarkan kata-kata yang secara normatif atau norma-norma di masyarakat tidak sopan misalnya, kata-kata bangsat misalnya atau bajingan misalnya kan, ukurannya apa gitu. Ini kita baru bicara ngomongin yang orang ngatain orang gitu kan, belum kalau misalnya kita mengkritik itu tadi institusi misalnya, ya kan? Wah ribet itu ukurannya gimana ya? Nah,
Misalkan institusinya emang kerjanya nggak bener, terus Dikritik nih. masyarakat nggak puas, kritik lewat medsos, Disikat. disikat. Ya kan? Anak sekolah di DO. Guru dipecat. Cuma karena ada kata-kata yang dianggap tidak pantas gitu. Karena subjektif kan? Dipecat sama sekolahnya, cuy. Entah alasannya apa ya. Iya. Nah itu. Ya kan? Jadi message-nya apa nih? Message-nya ya kebebasan berpendapat di negara Konoha itu. Lakuin aja itu. Bebas gak bebas gitu. Bebas tapi nggak bebas gitu. Atau bebas bersyarat gitu. Bebas berbicara. Udah kayak tahanan kota tau gak lu? Ya kan bebas bersyarat, lapor. Ya tapi terlepas itulah gue ya nggak usah terlalu inilah, nggak usah terlalu muluk-muluk lah ya. Maksudnya karena gue penggemar stand up komedi, itu aja dulu deh gitu. Gue pengen lihat stand up komedi kita tuh lebih lebih menyentuh hal-hal yang keseharian kita gitu, dan bisa Selalu. bisa menyampaikan itu dengan bebas. Itu loh maksud gue. Selalu mungkin iya, tapi masih takut-takut kalau menurut gue, karena masih ada ancaman itu gitu. Padahal kan yang namanya komedi ya, ketika lu nonton stand up komedi, lu tidak boleh Baper. menganggap hal apapun yang disampaikan tuh secara serius gitu, ya kan? Karena frame-nya sudah komedi gitu. Tapi kan itu nggak bisa terjadi gitu aja gitu. Makanya ada istilah joke pinggir jurang, apalah, dark joke gitu-gitu kan. Karena joke-joke-nya dianggap nyerempet bahaya gitu. Itu sih. Message-nya. Shiatsu aja. Time massage. Time message. Ya menurut gue sih kita udah harus mulai ya menggunakan hak kita untuk bebas berpendapat secara mutlak gitu. Iya. Ya kan? Nggak perlu takut ya. Tapi jangan sampai ngerugiin orang. Misalnya apa sih? Demo, rusuh gitu kan, anarkis itu kan awalnya pengennya berpendapat, tapi kalau ujung-ujungnya anarkis kan banyak orang juga yang rugi. Aset negara dirusak lah apa, itu kan nggak benar juga. Ya itu kan udah kriminal ya. Kriminal. Iya. Ya, bisa jadi juga itu jadi akibat dari ekspresi ketidakpuasan karena ketika mereka berpendapat udah teriak-teriak kagak didengar juga. Iya. Tapi nggak, tetap tidak bisa dibenarkan. Memang. Tapi kan kita harus tarik lagi. Ya udah. Latar belakangnya apa? Iya iya. Oke. Thank you ya kawan-kawan ya. Peace. Semoga kalian sehat selalu. Peace.